Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu sekalian, jamaah Majlis Ta'lim Al-Arba yang setiap hari Rabu kita kumpul bersama-sama, insya Allah mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah semuanya selalu mendapatkan sehat wal afiyat. Amin ya robbal alamin. Baik, mari sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita diberi kesempatan kembali oleh Allah, diberi kesehatan kembali oleh Allah sehingga kita dapat hadir ya, kumpul bersama-sama dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka silaturahmi, dalam rangka ta'abbud ilallah. Insyaallah mudah-mudahan kumpulnya kita mendapatkan ya keberkahan dari Allah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan apa yang kita niatkan bersama-sama, yaitu ganjaran pahala yang berlimpah, pahala yang mendapatkan nilai kebaikan untuk ya tabungan kita nanti di yaumil akhirah. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan kekuatan iman ya, yang mendapatkan yaitu kesehatan, yang mendapatkan sehat Islam, dan yang mendapatkan ya jalan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Amin ya robbal alamin. Sholawat serta salam kita sampaikan, salawat kita kepada Nabi kita tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya sekalian. Insyaallah kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita ya kembali membaca Al-Quran surat Yusuf, ayatnya yaitu ayat berapa? Iya, ayat 61, 62, 63, 64, 65 yang nanti akan sama-sama kita baca ya, yang nanti akan kita sama-sama baca. Sebelumnya ya sedikit nerusin pelajaran fikih tentang wudu ya, tentang kemarin kan udah tahu fardunya wudu ya, sunnahnya wudu, kemudian yang membatalkan wudu udah tahu semua Bu ya. Udah. Nah sekarang ya tentang syarat sahnya wudu ya, syarat sahnya wudu. Kalau tidak sah sholatnya sah enggak? Tidak ya. Jadi harus tahu syarat sahnya wudu. Syarat sahnya wudu ada 10 perkara. Bu? Iya. Syarat sahnya wudu ada 10 perkara. Yang pertama Islam. Bu, kalau orang nggak Islam maka kagak sah wudunya.
Orang Kristen wudu kagak sah. Ya, orang Buddha wudu kagak sah. Orang Hindu wudu kagak. Yang sah cuman orang Islam doang. Ya. Yang sah cuman orang Islam doang. Nah, kita selaku orang Islam ya wudu. Ya. Maka seorang Islam jika wudu, maka ya disebut sebagai syarat sahnya wudu. Yang kedua syarat sahnya wudu adalah tamyiz. Apa tamyiz, Bu? Udah dewasa, udah berakal, udah ngerti, udah baligh. Anak kecil wudu, ya. Iya, anak kecil wudu belum termasuk daripada syarat sahnya. Ya. Karena belum dewasa, ya. Ya, ukuran dewasa bagi perempuan adalah sudah haid. Ya, bagi laki-laki adalah sudah mimpi basah begitu, Bu, ya. Dan suaranya sudah besar bagi laki-laki. Nah, itu mengukur suatu ukuran dewasa atau disebutnya sudah baligh, ya. Yang ketiga, syarat sahnya wudu adalah suci. Suci dari hadas haid. Iya, suci dari hadas nipas. Suci dari hadas bagi perempuan, ya. Bagi perempuan. Tuh, ya. Jadi yang ketiga suci dari hadas haid dan nipas bagi perempuan. Berarti kalau perempuan masih haid, masih keadaan nipas, wudu ya tidak sah. Hah? Kenapa? Sampai 15 hari. Ya. Jadi kalau mennya atau haidnya sampai 15 hari, ya, sampai 15 hari. Ada nggak, Bu, yang mennya sampai 15 hari? Iya, ya menunggu suci terlebih dulu, ya, baru boleh wudu. Kalau haidnya masih ada, belum sah wudunya. Tuh ya, Bu, ya, belum sah. Saya mau wudu baik, biarin kagak sholat juga. Iya, Bu, saya mau wudu baik, biarin kagak sholat juga. Ada yang begitu nggak? Iya, nggak apa-apa, mau wudu doangan mah. Tapi wudunya bukan sebagai syarat sahnya sholat. Tuh, ya. Yang keempat, syarat sahnya wudu yaitu tidak ada yang menghalangi sampai air kepada anggota wudu. Artinya, ya, Ibu membasuh tangan ada cat, itu namanya menghalangi. Menghalangi. Atau ada hadas, ya, di kulit. Tai kotok nempel di tangan. Ya, kering lagi. Kering susah dihilanginnya, bau. Ya, kan gitu, Bu, ya. Ya, kudu dihilangin dulu sampai bersih. Ya. Jangan sampai ada sesuatu yang menghalangi air, ya, ketika membasuh anggota kulit, ya. Nah, yang kelima, tidak ada pada anggota wudu itu sesuatu yang dapat menjadikan berubahnya air. Paham, Bu? Ya, misalnya, ya, ada darah, ada koreng dah di tangan. Ada koreng di tangannya, ya, kemudian di korengnya ada darahnya. Darahnya, ya. Berarti itu wudunya tidak sah, ya. Jadi ini maksud tidak ada pada anggota wudu itu sesuatu yang dapat menjadikan berubahnya air yang tadinya bening jadi merah. Karena apa? Ada darah yang netes, gitu, Bu, ya. Tuh. Jadi kalau ada yang merubah air, air yang tadinya bening jadi berubah, itu wudunya tidak sah. Yang keenam, harus dapat mengetahui fardu wudu. Ya, Bu, ya. Udah tahu kan mana fardu wudunya apa, baik? Bu, ya, dia lupa lagi. Fardu wudu pertama membasuh, niat dulu. Iya, yang kedua, ya, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh
kedua sampai sikut. Yang keempat, membasuh hidung, ya kulit, membasuh sedikit rambut. Ya, sedikit rambut. Kemudian yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata. Nah, yang keenam, tertib. Tuh ya, harus tahu fardu wudunya ya. Jangan lupa lagi, fardu wudu ada pertama nih, yang kedua membasuh muka, yang ketiga kedua tangan sampai sikut, yang keempat membasuh sedikit rambut, yang kelima dua kaki sampai mata kaki, yang keenam tertib. Ya, harus tahu ya, kuping sunnah, mulut kumur-kumur hidung apalagi itu yang sunnah, membasuh seluruh sunnah ya, membasuh kuping, dua kuping ya, luar dalam jadi kalau lupa membasuh kuping sah wudunya karena yang penting fardunya jangan lupa ya. Itu udah ngusap muka apa belum ya, aku udah tangan baik ini kan gitu Bu ya. Iya, ada nggak yang wudu gitu bisa kelupaan? Ada. Iya, langsung muka udah main rambut baik, tangan ditinggalin tuh ya, jadi kagak sah wudunya ya. Kemudian yang ketujuh, tidak itikatkan daripada wudu menjadi maksudnya ya, ibu udah niatin fardu fardu tiba-tiba ya niatnya beda jadi sunnah, itu tidak boleh. Jadi jangan sampai ya itikatnya beda ya, maksud dan tujuannya beda. Kalau fardu ya fardu, kalau sunnah ya sunnah. Jangan fardu ya niatnya sunnah, jangan sunnah niatnya fardu. Itu namanya tidak termasuk dalam tujuan. Jadi harus sesuai. Harus sesuai ya. Nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari fardon lillahi ta'ala. Tuh ya, kudu diitikatkan, dikuatkan niatnya ya. Jangan ya nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari sunnatan. Nah, itu namanya beda. Yang fardu jadi sunnah itu namanya. Yang kedelapan, dengan air suci dan dapat mensuci ya, artinya airnya bersih, suci ya, terhindar dari hadas dan najis ya. Nah, itu jadinya airnya suci dan dapat mensucikan, artinya dapat digunakan untuk bersuci, untuk berwudu, untuk mandi ya. Tuh. Dan yang kesembilan, telah masuk waktu sholat ya. Ibu wudu mau masuk waktu sholat, berarti termasuk syarat sahnya wudu ya. Yang ke-10, mualah terus menerus bagi yang selalu berhadas, artinya tertib ya. Iya, berkelanjut mualah namanya, terus menerus bagi yang selalu maksudnya udah barusan wudu kentut ya wudu lagi ya, habis banget wudu anginnya keluar ya wudu lagi, baru banget wudu duduk tiduran ya wudu lagi, gitu maksudnya ya. Jadi kalau ketika kita selalu hadas ya, harus berwudu jika kita ingin mengerjakan sholat. Tuh Bu ya. Jadi syarat sahnya wudu ada 10. Yang pertama Islam, yang kedua tamyiz, yang ketiga suci dari hadas, haid dan nifas bagi perempuan, yang keempat tidak ada yang menghalangi sampai air kepada anggota wudu, yang kelima tidak ada pada anggota wudu itu sesuatu yang dapat menjadikan berubahnya air, yang keenam harus dapat mengetahui fardu wudu, yang ketujuh tidak mengitikadkan daripada fardu menjadi yang kedelapan dengan air suci dan dapat mensucikan, yang kesembilan telah masuk waktu yang ke-10 mualah, artinya terus menerus bagi yang selalu berhadas. Tuh ya, paham Bu?
syaratnya wudu ada 10. Nah, kalau kurang dari syarat ini berarti wudunya kagak sah. Enggak? Nah, misalnya dengan air suci dan dapat mensucikan ya. Airnya kena najis tetap baik kita wudu, ya kagak sah wudunya. Ya, kotor apa lagi? Apa? Air kotor mulu, apanya kotor? Iya, udah bening tapi butak gitu ya Bu ya. Boleh nggak dibuat wudhu? Ya sebenarnya boleh. Asal jangan terkena najis. Iya, cuman butak doang karena memang dari asal airnya tanahnya, gitu ya. Cuman apa? Ya bisa makruh, kenapa? Bisa merusak kulit, kan gitu Bu ya. Kulit kita, ya. Tuh, jadi butaknya bukan lantaran butak najis. Najis ya, terkena najis misalnya kejatuhan tai, teh cicak misalnya Bu ya. Lah airnya cuman segelas jatuh teh cicak ya najis. Gitu ya. Tapi kalau airnya lebih dari 2 kula artinya 2 liter lebih kejatuhan teh cicak suci masih airnya. Kecuali berubah. Ya, kejatuhan najis berubah airnya, berubah rasanya, berubah ada baunya, berubah warnanya yang tadi bening jadi kecoklat-coklatan. Tuh, ya. Tidak boleh digunakan buat wudu. Nanti belajar air ya. Sekarang mau pakai air keran semua sih. Iya, kagak pakai air kolam atau nadangin enggak Bu ya? Ya sekarang pakai air keran semua, ya. Dan selanjutnya hal yang diharamkan bagi yang tidak mempunyai wudu. Bu. Hal yang diharamkan bagi yang tidak mempunyai wudu. Ibu nggak punya wudu kagak boleh. Kagak boleh. Apa yang nggak dibolehkan? Ada 4 perkara. Kalau ibu nggak punya wudu, 1, sholat jangan Yang kedua, tawaf di Baitullah, jangan tawaf. Ya haram. Ibu nggak punya wudu, sholat baik, haram. Ya. Kemudian yang ketiga, menyentuh Quran atau ya gantungan dan ya apa tuh yang di dalamnya apa tuh Bu, kotak apa tuh, kotak ya. Iya, atau gantungan dan kotak yang di dalamnya terdapat Quran. Yang keempat, membawa Quran. Tuh yang diharamkan kalau tidak punya wudu. Berarti ibu kalau misalnya bawa Quran harus punya wudu Bu ya. Wudu kagak di rumah tadi? Tuh. Iya ya. Terus nggak boleh membawa Quran dan juga ya menyentuh Quran atau kotak dan ya atau gantungan dan kotak yang di dalamnya terdapat Quran, artinya tulisan Al-Quran ada bingkai itu ayat kursi ya, itu nggak boleh kalau misalnya nggak punya wudu menyentuh ya. Dah Bu, tuh hal-hal yang diharamkan bagi yang tidak mempunyai wudu. Ada 4 perkara. Yang pertama yang kedua tawaf di Baitullah, yang keempat menyentuh Quran atau gantungan atau kotak yang di dalamnya terdapat yang keempat membawa Quran. Paham Bu? Dah, wudu selesai nih bahasannya. Ya, fardu wudu udah, sunahnya wudu udah, yang membatalkan wudu udah, syarat sahnya wudu udah, hal yang diharamkan bagi yang tidak mempunyai wudu sudah. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita baca Al-Qur'an. Dibuka Al-Qur'annya surat Yunus.